Kama qala al-faqih, sebagaimana telah berkata seorang yang alim, Abu Lais, alamatu khaufillah, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah tuzharu, nampak bisa berarti asya'a, pada 7 perkara. Awwaluha lisanuhu fayamna'uhu minal kibri wal ghibah wal namimah wal buhtan wa kalamil fudul wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratil ilm. Yang pertama adalah lisannya, maka dia menjaga lisannya dari sifat dusta, dari sifat ghibah dan mengadu domba, serta fitnah dan berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Dia menjadikan dirinya sibuk dengan mengingat Allah, dengan membaca Quran dan hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kembali diingatkan, wal mu'minu huwallazi yakhafun. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa takut dia kepada Allah dengan melibatkan 7 anggota tubuh, atau bijami ijawarihi, dengan melibatkan seluruh anggota tubuh. Nah, kita tahu bahwa manusia itu dalam penghambaan dirinya kepada Allah itu, kata Syekh Nawawi dalam kitab Nasrihul Ibad, beliau katakan al-ibadu salah satu asnafi. Jadi ada 3 bentuk penghambaan manusia itu kepada Allah. Nah, kita masuk dalam kelompok yang mana? Wallahu a'lam. Pertama, ada sinfun ya'budun Allah ala sabilil khauf. Ada orang yang ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah itu orientasinya ke takut. Nah, ini yang pertama. Wasinfun ya'budun Allah ala sabilil raja. Yang kedua, ada orientasi orang itu beribadah kepada Allah karena pengharapan. Nah, yang ketiga, ada wasinfun ya'budun Allah ala sabilil khauf. Jadi ada orang yang ketika dia beribadah kepada Allah orientasinya karena cinta. Kita masuk dalam kelompok mana? Wallahu a'lam. Tapi kita bicara dulu takutnya dulu. Jadi kelompok orang yang pertama, sinfun ya'budun Allah ala sabilil khauf. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah yang landasannya karena takut dulu dia kepada Allah. Barulah kemudian dia beribadah kepada Allah SWT. Takut yang melibatkan seluruh anggota tubuh. Bukan takut begitu saja, tidak. Maka kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi, bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali mengatakan, bahwa peliharalah olehmu akan dirimu itu minal aqdami sab'ah. Peliharalah dirimu dari anggota tubuh yang 7. Satashhadu alaika yaumil qiyamah, karena yang 7 nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi kata Imam Ghazali, pelihara itu anggota tubuh yang 7, karena ini akan jadi saksi nanti di yaumil qiyamah atas perbuatan yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan ini. Maka orang yang beriman kepada Allah senantiasa dia jaga anggota-anggota tubuhnya supaya tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa, karena dia sadar nanti itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Isra dikatakan, Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ul, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi jangan dikira bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia jaga supaya apa? Supaya tidak terjebak pada perbuatan dosa yang suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi dalam surah Yasin kita selalu baca, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu dikunci tuh mulut kita,
Wa tuqullimuna aydihim, yang ngomong tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan jadi saksi adalah kaki-kaki kita, bima kanu yaksibun, dengan apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka orang yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa dia takut kepada Allah dengan melibatkan seluruh jawari, seluruh anggota tubuh. Makanya dalam perspektif tasawuf kita mengenal ada ibadah syariah. Ibadah syariah itu apa fungsinya? Liislahil jawari, bagaimana memperindah anggota tubuh kita. Lisan kita kalau ngomong enak, mata kita memandang enak, telinga kita mendengar enak, tangan kita gunakan. Kenapa? Karena amalan syariat yang menghantarkan kita ke situ. Jadi kalau kita masih ngomong sesuatu yang Allah tidak suka, perbuatan kita di mana Allah tidak suka, berarti amalan syariat kita itu masih perlu dipertanyakan. Masih ada yang perlu disempurnakan. Maka kata para ulama, jangan sekali-kali naik pada amalan yang kedua, yaitu amalan tarekat yang fungsinya adalah liislahil qalbi, untuk memperbaiki hati. Dan jangan juga naik kalau hati kita masih belum sempurna. Jangan naik pada amal hakikat yang fungsinya adalah liislahil arwah, untuk memperindah ruh kita di hadapan Allah. Jadi bertahap orang itu untuk mencapai ruh yang indah itu bertahap amalan. Jadi ada amalan syariah, anggota tubuhnya dibenerin dulu. Jadi fungsinya itu supaya lisan kita enak kalau bicara, mata memandang, ini amalan syariah. Nah, ada amalan tarekat itu fungsinya liislahil qalbi, bagaimana memperindah hati. Enggak dengki, enggak suudzon sama orang itu. Ini dulu benerin. Baru nanti ada amalan hakikat yang fungsinya adalah liislahil arwah, ruh kita itu akan jadi indah. Makanya kata Nabi, kalau ruh terindah itu, malaikat saja memanggilnya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Itu malaikat pencabut nyawa cuma bilang, wahai ruh yang indah, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka kata Nabi, ruh itu keluar seperti air keluar dari tempat keluarnya air. Itu indah. Alamatu khawfillahi ta'ala tuzharu bisab'ati asya. Jadi tanda-tanda takut kepada Allah itu nampak pada 7 anggota itu. Apa yang pertama? Awwaluha lisan. Yang pertama lisannya. Fayamna'uhu minal kizbi wal ghiba wal namimah wal buhtan wa kalamil fudul. Maka dia senantiasa terjaga lisannya itu minal kizbi, dari perbuatan dosa, perbuatan dusta. Dia jaga ya. Dusta yang mengarah kepada sesuatu yang Allah tidak ridho. Walaupun tidak semua dusta itu nggak boleh. Jadi ada bohong yang dibolehkan. Ya, Rasulullah fil kizbi la fisnas. Jadi ada 3 bentuk kebohongan yang ditolerir dalam perspektif agama. Pertama, filham, dalam perang boleh kita berbohong. Ya. Kedua, al-islah bainan nas, tujuannya untuk menumbuhkan kedamaian antara 2 orang yang sedang konflik. Kita bohong. Nah, yang ketiga itu ar-rajul bohongan, seorang laki-laki boleh bohong sama istri. Tapi ingat, kebohongan yang kalau seandainya kita jujur, istrinya gak enak. Hati-hati, jangan disalahpahami. Ya, kadang-kadang ada yang menyalahpahami gitu. Maksudnya gini, kalau kita bohong, kalau kita jujur, istri kita ini malah sedih gitu. Sedih. Nabi itu selalu, dia selalu ingin memberikan kebahagiaan istri. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perniagaan, dia di rumah gak ada makanan. Padahal Rasulullah udah lapar, pengen makan.
Tapi Aisyah itu tidak masak. Rasulullah bilang, Aisyah hari ini aku puasa. Padahal tadi Nabi kan pengen puasa, tapi karena khawatir Aisyah sedih gitu kalau Rasulullah nanya makanan mana gitu. Tapi Aisyah gak tega, sedih melihat Rasulullah nanyain makan. Atau di lain sisi kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, tiba-tiba ada makanan ditutup saji gitu. Rasul tadinya niat puasa. Rasul bilang, Aisyah hari ini aku gak puasa. Saking apa? Saking ingin Aisyah bahagia karena makanannya dimakan oleh Rasulullah. Jadi kita boleh kok. Jadi kalau misalnya istri masak sayur gitu kurang garam, kita boleh bilang, enak sekali nih sayang, tumben-tumbenan gitu. Itu kalau bilang jujur, istri gak enak. Nanti masak, tadi bohong ya. Kok asin begini masaknya. Jadi boleh tidak bohong. Sebatas kalau kita jujur itu menimbulkan ketidakenakan. Bukan punya bini dua ngaku satu, itu malah perang Bratayuda. Itu yang gak boleh. Gak misalnya kita punya bini dua ngaku satu, ngaku punya satu ngaku dua, atau punya dua ngaku satu. Wal ghibah, lisannya terjaga betul dari ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan aib orang lain yang orang lain gak suka kalau itu dibicarakan. Satu saat pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan tamu seorang perempuan yang badannya tidak terlalu tinggi, sebelah pendek. Selesai itu perempuan itu pulang, Aisyah menyamperin Rasulullah, lalu mengatakan, ya Rasulullah orang itu pendek sekali ya. Itu Rasulullah sampai agak sedikit kurang nyaman. Rasul mengatakan, Aisyah kamu bergibah, membicarakan sesuatu yang orang lain gak suka kalau sesuatu diceritakan. Itu namanya ghibah. Makanya ghibah itu asyaddu minaz zina. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat kata Nabi daripada berzina. Kenapa? Karena ghibah itu menghancurkan martabat manusia. Iya. Coba lihat berapa banyak itu orang yang tadinya baik-baik akhirnya hancur martabatnya cuma karena ghibah. Makanya di dalam Quran ada 3 hal yang Allah sangat benci kalau seandainya dilakukan oleh manusia. Pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Kata Allah, hai orang beriman, jauhin yang namanya berprasangka buruk, suudzon. Pernah gak kita suudzon? Saya baca itu dalam perspektif tasawuf. Kenapa kita suka suudzon? Ternyata ada lataif batinnya yang kita gak sentuh. Jadi kita ini kan terdiri dari lataif jasadiyah, ada lataif batinnya dalam tubuh kita. Lataif jasadiyah itu yang kelihatan, yang menjadi faktor penyebab kita berdosa di hadapan Allah. Mulut, hidung, mata, telinga, tangan, kaki, perut, kelamin. Ini menjadi faktor kita penyebab berdosa di hadapan Allah. Makanya orang-orang sufi itu mereka selalu menzikirkan lataif ini. La ilaha illallah hayyul qayyum atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seorang ingin mengatakan, ya Allah ampuni dosa-dosa yang keluar dari lisan ini ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Kehidupan kita zikirkan, mata kita begitu sampai 7 anggota tubuh kita. Nah ada lataif batiniyah yang kadang-kadang kita sentuh gitu. Jadi antaranya kenapa kita sering suudzon? Kenapa kita kadang-kadang mau ikut ngaji, kadang-kadang enggak? Ternyata lataif batiniyah kuncinya itu. Kenapa kita kadang-kadang pengen hadir, kadang-kadang enggak? Kenapa kita kadang tahajud, kadang enggak? Karena ada lataif batiniyah yang kita enggak sentuh. Jadi saya sudah sampaikan, ada di bawah kuping susu kita 2 jari ini namanya lataif qalbi. Qalbi ini kalau bahasa terjemahannya qalbi itu artinya bolak-balik. Makanya ada doa Allahumma ya muqalliban qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, jadi kalau kita zikirkan ini di hadapan Allah, maka selamanya ini akan gak stabil. Kenapa kita kadang-kadang pengen ngaji, kadang-kadang
karena ini gak pernah lazim kita zikirkan di hadapan. Di sini ada laqab ifnuh, di sini ada akfa, sifat ilahiyah, sombong, di sini ada sirri, di sini ada khofi. Nah, di sini ada dua alis mata kita dengan jidat. Ini yang disebut dengan nafsul latifah. Ya kalau kita ngelihat orang bawahnya suzon karena kita nggak pernah zikirkan ini. Kalau dalam tasawuf itu, makanya kita melazimkan kalau mau tidur itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa min jami'il ma'asi wa junub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru nanti terakhir itu kumpul jasad, semua tubuh kita zikirkan di hadapan. Ini hati-hati ya, hati-hati. Kemudian apa lagi? Wala tajassasu, dan jangan ngintip-ngintip keburukan orang lain. Jadi istilah pepatah gajah di ujung mata nggak kelihatan, gajah semut di ujung lautan nggak kelihatan. Ya, gajah di ujung mata nggak kelihatan, semut di ujung lautan kelihatan. Itu orang-orang yang senantiasa nggak pernah melihat dirinya, yang ada orang lain. Dia lupa kalau dirinya itu lebih banyak dosa ketimbang orang yang dia cari-cari kesalahan. Makanya kata Nabi, man satara musliman, siapa yang menutup aibnya orang yang muslim, satarallahu yawmal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya nanti di yaumul qiyamah. Nah, baru yang ketiga, wala yaktafa'dukum bergibah, menceritakan keburukan orang lain yang orang lain tidak suka kalau keburukan itu diceritakan. Warna mimah, mengadu domba, lisannya dijaga. Wal buhtan, fitnah. Wa kalamil futul, ucapan-ucapan yang gak ada manfaatnya, yang sifatnya malah kalau seandainya kita banyak bicara, banyak juga dosanya. Wa yaj'aluhu masduran li dzikrillah, dan dia senantiasa menjadikan dirinya sibuk bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Kayak minimal kita kata Imam Ghazali itu ada rutinitas yang kita zikirkan dalam hidup kita. Minimal pagi, sore. Kalau memang malam tahajud kita belum bisa, minimal pagi. Ya, dulu saya sempat kasih itu kalau kita nggak ngaji begini habis sholat subuh aja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul haqqul mubin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwas sami'un. Sampai situ ada 11 kalau salah yang kita baca. Berapa kali? 100 kali. Kalau nggak cukup 70 kali. Kalau nggak cukup 10 kali. Minimal ada pagi sore menjadi zikir. Kalau nggak juga baca raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Wa tilawatil Quran, lisannya dia gunakan untuk selalu membaca Al-Quran, wa mudzakkaratil ilmi, dan mudzakkarat ilmu seperti ini. Dia jaga tulisannya. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia takut kalau lisannya itu terjebak dalam perbuatan dosa, maka dia isi hari-harinya untuk selalu zikir kepada Allah. Dia selalu baca Quran dan selalu hadir dalam mudzakkarah. Wasani, dan yang kedua, al-qalbu, hatinya. Dia jaga tuh hatinya. Fa yakhruju minhul adawa wal buhtan wa hasad al-ikhwan. Maka dia keluarkan dari hatinya itu apa? Al-adawa, sifat permusuhan. Hati-hati. Wal buhtan, fitnah sana fitnah sini, dia jaga betul. Wa hasad al-ikhwan, dan hasud kepada teman-teman, kepada saudara-saudara. Hati-hati. Jadi dia menjaga benar hatinya. Makanya tadi saya katakan bahwa membiasakan zikir latoif batiniyah supaya hati kita enggak liar. Sebab kata Nabi di dalam kitab yang sama itu, Inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya di bumi ini ada aniyah, ada wadah milik Allah. Ala wahyal qulub, maka itulah hati. Jadi tempat didatangkan hidayah Allah, itulah hati.
Jadi Allah memberikan hidayah itu tempatnya hati. Makanya hati ini dijaga. Maka kata Syekh Muhammad Abdul, berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tapi hidayah itu tidak mendatangkan kemuliaan. Kenapa? Karena hatinya tidak dijaga. Ada orang yang diberikan hidayah lalu hidayah itu tidak mendatangkan kemuliaan? Ada. Jadi ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tetapi hidayah itu tidak mendatangkan kemuliaan dalam hidupnya. Mana contoh? Mata. Mata itu kan hidayah. Kalau kata Syekh Muhammad Abdul atau dalam kitabnya Syekh Mustafa Al-Marughi, mata itu termasuk bagian dari hidayatul hawas, panca indera. Jadi panca indera itu adalah hidayah. Nah, kata Syekh Muhammad Abdul, berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tapi hidayah itu tidak mendatangkan kemuliaan. Kenapa? Karena hati tempat didatangkan hidayah itu, tempat wadahnya hidayah itu tidak dijaga. Karena ada orang yang diberikan mata oleh Allah, tapi tidak digunakan mata itu dengan baik. Itu maka dijaga hati. Ini hasud terutama. Di antara hasadah yang hul hasanah. Karena sesungguhnya hasud itu ia hul hasanah. Dia akan memakan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu hasud. Jadi dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Makanya Nabi mengatakan apa? Iyakumul hasan. Al-hasan yakulul hasanah kama takulun nar al-khatam. Jadi kata Nabi, jauhin yang namanya hasud, karena hasud itu akan memakan seluruh kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar, gak ada sisa. Jadi makanya hati ini perlu dijaga. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan itu hilang sirna seperti api memakan kayu bakar. Makanya intinya tadi jaga hati. Ya, qalbu. Wa'lam annal hasada minal amradil 'azimah. Ketahuilah bahwasanya hasad ini termasuk penyakit-penyakit yang paling besar fil qulub, di dalam hati. Jadi hasad ini termasuk bagian dari penyakit yang besar di dalam qalbu kita. Makanya jaga betul. Ya, kita ini kadang-kadang sering terjebak. Ya, kadang-kadang kita nggak suka sama orang, lalu kita ceritakan orang itu. Kita nggak sadar bahwa kita sedang menghancurkan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah kita torehkan dalam kehidupan. Makanya nanti di yaumul qiyamah itu kita itu baru diperlihatkan oleh Allah. Ternyata amalan-amalan yang kita kerjakan itu nggak ada. Kenapa? Sudah habis karena perbuatan hasud yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Jadi saya wasadisu, dan yang ketiga nazruhu, dia jaga pandangannya. Fala yanzuru ilal harami minal akli wasyurbi wal kiswa. Maka tidak memandang dia sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Minal akli, daripada makan, wasyurbi dan minum. Jadi orang yang beriman kepada Allah, sampai dia takut kepada Allah, dia jaga itu. Apanya? Dia jaga pandangannya untuk tidak memandang sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nggak mampu. Makanya kata Imam Ghazali, makanan yang kita makan dari sesuatu yang haram itu